Pernahkah kamu berhenti sejenak dan berpikir, sudahkah aku benar-benar berjalan menuju mimpiku? Di antara rimbun daun dan udara lembab setelah hujan, aku menemukan satu buku kecil. Buku yang tidak hanya mengajarkan tentang cara bermimpi, tetapi juga tentang bagaimana mempercayai diri sendiri untuk mencapainya. Buku ini berjudul A Guidebook to Dream, ditulis oleh Desi Rahma dan diterbitkan oleh Brilliant Books pada tahun 2022. Buku ini memiliki 192 halaman, terdiri dari 6 halaman awal dan 186 halaman isi. Nomor ISBN-nya 9786235307091 dan termasuk dalam kategori pengembangan diri atau self-improvement. Sebuah karya yang lahir dari semangat seorang penulis muda yang menaruh perhatian besar pada pengembangan potensi diri, serta pentingnya menjaga semangat bermimpi di tengah kerasnya kehidupan. Desi menghadirkan karyanya dalam ukuran mungil 14 x 20 cm dengan desain sampul lembut bergambar seorang perempuan yang dikelilingi gelembung-gelembung mimpi. Setiap gelembung seolah menggambarkan cita-cita dan harapan yang berputar di kepala setiap manusia. Buku ini tidak sekedar untuk dibaca, ia ditulis untuk diajak berdialog. Desi membuka bukunya dengan kalimat penuh rasa terima kasih kepada pembaca, kepada kita yang telah memilih buku ini sebagai teman perjalanan menemukan mimpi. Dalam bagian awal berjudul Caramu Lebih Dekat dengan Buku Ini, penulis mengajak pembacanya untuk ikut menulis, merenung, mengisi jurnal, dan menjawab kuis reflektif di setiap bab. Ia ingin agar kita tidak hanya membaca kata-kata, tetapi juga ikut menyelami diri sendiri. Ada 8 bab utama dalam buku ini, 8 tahap yang mengalir seperti perjalanan hidup seorang pemimpi sejati. Bab pertama, Dream It, sang pemimpi, Dare to Dream Big. Desi mengajak kita berani bermimpi besar, menghadapi kenyataan bahwa setiap mimpi butuh perjuangan dan keteguhan hati. Bab kedua, Hope It, Why Hope Matters. Di sini, Desi menulis bahwa harapan adalah bahan bakar utama yang membuat langkah kita tetap hidup bahkan ketika dunia terasa tidak ramah. Bab ketiga, Believe It, It's Okay to Be Yourself. Dengan bahasa lembut, ia mengingatkan kita untuk menerima diri, percaya pada kemampuan, dan menghargai nilai-nilai yang kita punya. Bab keempat, See It, bukan hal biasa. Desi mengajarkan kita memvisualisasikan masa depan, menuliskan rencana 5 tahun ke depan, dan mempercayainya sebagai langkah nyata menuju impian. Lalu, bab kelima, Tell It, Be Bold, Be Brave. Ia mengajak kita berani bersuara, menceritakan mimpi kita kepada dunia, dan memperluas jaringan dukungan agar mimpi itu tidak hanya hidup di dalam kepala, tetapi juga di dunia nyata. Bab ke-6, Plan It, Stop sabotase diri. Bagian ini terasa paling praktis. Desi mengajak kita menyusun langkah konkret, berhenti menunda, dan menikmati setiap proses menuju mimpi. Bab ke-7, Work It, Abaikan Manusia Berisik. Ia menulis pesan kuat, jangan biarkan suara negatif dari luar menghentikan langkahmu. Fokuslah pada kerja nyata dan afirmasi positif. Dan terakhir, bab ke-8, Enjoy It, Menjadi bahagia dengan mimpi-mimpimu.
Desi menutup perjalanan ini dengan pesan sederhana. Kebahagiaan sejati bukan hanya ketika mimpi tercapai, tetapi saat kita menikmati setiap langkah menuju ke sana. Setelah bab terakhir, ada bagian kecil namun hangat. Epilog. Surat dariku untuk kamu. Bagian ini ditulis seperti surat pribadi. Desi seakan bicara langsung kepada kita, menenangkan dan memberi pelukan lewat kata-kata. Di tengah hiruk pikuk dunia yang serba cepat, buku ini seperti ruang tenang yang mengingatkan kita akan satu hal penting. Percayalah, mimpi adalah suatu yang nyata jika kita sendiri juga nyata dalam memperjuangkannya. Desi Rahma menulis dengan gaya yang ringan, personal, dan penuh empati. Ia bukan guru yang menggurui, tapi teman yang menemani, teman yang mengingatkan kita bahwa setiap langkah kecil pun itu bernilai, asalkan kita terus bergerak. Kekuatan buku ini ada pada kedekatan emosionalnya. Desi berbicara dengan bahasa manusia tentang harapan, penerimaan diri, dan keberanian menjadi apa adanya. Buku ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang perjalanan. Tentang mereka yang sedang mencari arah, kehilangan semangat, atau sekedar ingin memulai kembali bermimpi. Dari segi bentuk, A Guidebook to Dream memiliki banyak kelebihan. Bahasanya pun ringan dan bersahabat. Cocok untuk pelajar mahasiswa maupun siapapun yang baru mengenal dunia pengembangan diri. Desainnya interaktif, penuh jurnal, dan catatan refleksi yang bisa kita isi sendiri. Strukturnya, temanya kuat. 8 babnya tersusun rapi dari mimpi hingga realisasi. Dan yang paling penting, setiap halamannya terasa personal, seolah kita sedang diajak berbincang dengan seorang teman lama yang memahami kita tanpa perlu banyak bicara. Meski begitu, buku ini juga punya kekurangan. Beberapa bagian mungkin terasa berulang bagi pembaca yang sudah sering membaca buku motivasi. Ia tidak banyak menyinggung teori atau data ilmiah. Ya, karena fokusnya bukan pada konsep besar, melainkan pada pengalaman personal dan dorongan hati. Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Kesederhanaannya membuat buku ini terasa nyata dan mudah dihayati. A Guidebook to Dream adalah teman yang datang di saat yang tepat. Ketika kamu merasa hilang arah, ketika semangatmu mulai redup, atau saat kamu ingin kembali percaya pada dirimu sendiri. Lewat tulisannya yang hangat dan reflektif, Desi Rahma mengingatkan kita bahwa mewujudkan mimpi tidak harus dimulai dari langkah besar. Cukup dengan satu keberanian kecil untuk memulai. Buku ini pun sangat direkomendasikan untuk mahasiswa seperti kita, seperti aku tepatnya, dan pelajar yang sedang mencari motivasi hidup. Bagi pengusaha muda pun bisa, yang ingin menyalakan kembali semangat berproses untuk dia mencapai apa yang diinginkannya. Atau bagi siapapun yang sedang belajar mencintai diri sendiri dan menghargai langkah-langkah kecilnya sendiri. A Guidebook to Dream, karya Desi Rahma, sebuah panduan untuk bermimpi, berharap, dan menikmati proses menjadi diri sendiri. Karena pada akhirnya, mimpi bukan hanya tentang setinggi apa kamu ingin terbang, tapi seberapa kuat kamu bertahan hingga badai datang. Disusun oleh Nur Aziza Windari,
mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Sains Al-Quran Wonosobo.